Saya ambil sebagian materi dari sini ya. Nanti ada materi lagi di slide lain ya. Ini judul buku yang saya ambil adalah Principles of Electronic Communication System. Pas bagian filter ya. Ini nanti saya ambil sedikit soal filternya. Jadi istilah filter tentunya Anda sudah punya gambaran ya. Karena istilah atau kata filter ini tidak asing di kita ya. Ya itu mirip rangkaian filter itu juga mirip fungsinya seperti itu, yaitu rangkaian digunakan untuk meloloskan sebagian frekuensi atau menyaring. Kalau filter kan sebenarnya saringan ya. Ada yang diloloskan, ada yang ditahan ya. Demikian juga pada sistem komunikasi, rangkaian filter itu digunakan untuk meloloskan suatu frekuensi tertentu dan melemahkan atau memblok sinyal dengan frekuensi yang lain ya. Jadi bisa dikatakan bahwa filter adalah sebuah rangkaian yang selektif terhadap frekuensi ya, seperti itu. Di sini disebutkan ya, filters pass certain frequencies and reject others. Jadi yang tadi, jadi rangkaian filter itu nanti akan meloloskan frekuensi tertentu yang kita tentukan ya, kita tetapkan, dan memblok atau mereject ya, atau melemahkan frekuensi-frekuensi lain di luar frekuensi yang kita tetapkan tadi. Di sini ada dua istilah ya. Yang pertama istilah passive filter dan active filter ya. Itu bisa kita lihat bahwa untuk passive filter ini sebenarnya suatu rangkaian filter yang menggunakan komponen-komponen pasif ya, seperti resistor, kapasitor, dan induktor ya, tanpa penguatan. Sedangkan filter aktif ini adalah rangkaian filter yang menggunakan komponen aktif ya, semacam transistor dan operasional amplifier atau op-amp. Ini juga ada penguatannya di sini. Ya, di active filter itu ada semacam device penguatan dari transistor dan operasional amplifier atau op-amp. Ada kira-kira 5 jenis filter yang perlu Anda ketahui ya. Yang pertama low pass filter ya, atau LPF. Filter ini digunakan untuk meloloskan frekuensi yang rendah. Jadi meloloskan suatu frekuensi di bawah frekuensi cut-off atau frekuensi yang rendah. Di atas frekuensi cut-off atau frekuensi tinggi, ini akan diblok seperti itu. Kedua, ini adalah high pass filter ya. High pass filter adalah filter-filter yang meloloskan frekuensi tinggi atau HPF ya. Ini adalah filter yang meloloskan frekuensi tinggi ya. Kalau band pass filter, ini adalah filter yang meloloskan suatu frekuensi dalam rentang frekuensi tertentu. Jadi nanti ada batas bawah dan batas atas dari frekuensinya, yang disebut sebagai lower frekuensi dan upper frekuensi ya. Frekuensi lower dan frekuensi upper. Nah, di tengah-tengah ada frekuensi tengahnya ya. Karena di sini kan band itu kan pita atau rank. Nanti ada gambarnya ya, nanti ada respon frekuensinya seperti apa gambarnya. Kalau band reject itu kebalikan dari band pass. Kalau band reject itu berarti filter yang memblok frekuensi dalam rentang frekuensi tertentu ya. Kalau band pass itu kan berarti pita frekuensi, di dalam pita frekuensi tersebut diloloskan sinyal-sinyalnya. Sedangkan band reject berarti kebalikannya. Di dalam rentang frekuensi tersebut itu diblok atau di reject. Seperti itu. Kemudian yang terakhir ini adalah all pass filter ya. Ini meloloskan semua frekuensi pada rentang frekuensi yang kita tentukan atau kita inginkan. Tetapi ini memiliki karakteristik pergeseran fase yang dapat diprediksi. Yang paling banyak digunakan ya dari 4 jenis ini ya. Kalau all pass filter ini saya belum pernah pakai ya. Ya ini 4 jenis ini yang sering dipakai ya.
low pass filter, high pass filter, band pass filter, dan band reject. Kita lihat bentar satu-satu. Filter, rangkaian filter yang tersusun dari rangkaian RC atau resistor dan kapasitor ya. Ini kombinasi dari resistor dan kapasitor. Ada dua jenis ya rangkaiannya, yaitu rangkaian RC dan rangkaian LC. Rangkaian resistor, kapasitor, dan rangkaian induktor kapasitor. Nah, kita lihat dulu ya untuk yang rangkaian RC, berarti ini komponen yang membentuk rangkaian filter ini adalah resistor dan kapasitor ya. Oke. Low pass filter dulu ya. Pada rangkaian low pass filter menggunakan filter RC, resistor kapasitor ya. Ini definisinya tadi yang sudah saya jelaskan, bahwa rangkaian yang meloloskan frekuensi rendah atau di bawah frekuensi cut off ya. Anda bisa lihat di sini ya keterangannya. Ada suatu rangkaian di mana di sini akan meloloskan frekuensi ini atau melemahkan frekuensi di bawah frekuensi meloloskan frekuensi di bawah frekuensi cut off ya. Seperti itu. Kita lihat di tanggapan frekuensinya. Anda bisa lihat di sini. Di tanggapan frekuensinya, maka frekuensi-frekuensi yang memiliki frekuensi di bawah frekuensi cut off, ini frekuensi cut off-nya, itu akan diloloskan ya. Sedangkan sinyal yang memiliki frekuensi di atas frekuensi cut off ya, sebelah kanan ini, itu akan dilemahkan atau di reject atau di block ya. Dilemahkan seperti ini. Ciri rangkaiannya itu adalah, Anda bisa lihat di sini, rangkaian RC, di mana inputannya itu terhubung ke resistor, sedangkan kapasitor itu terhubung ke secara paralel dengan ground ya, di sini. Anda bisa lihat ini outputnya, ini V out, V in. Cirinya itu, jika LPF atau low pass filter, maka pada terminal inputnya itu langsung terhubung ke resistansi atau resistor. Baru kemudian terhubung paralel dengan kapasitor ya, C. Untuk menghitung berapa frekuensi cut off yang dibentuk atau yang dihasilkan dari rangkaian RC ini, itu Anda bisa lihat di sini ya. FC sama dengan 1/2pi RC. Frekuensi cut off itu tergantung dari nilai R dan C yang mana hubungannya adalah terbalik ya, yaitu 1/2pi RC. RC-nya ini ada di bagian penyebut, sehingga hubungan antara RC dengan frekuensi cut off itu adalah terbalik ya, hubungan terbalik. Semakin besar R atau C-nya, maka semakin kecil frekuensinya. Semakin kecil nilai R atau C-nya, maka semakin besar frekuensinya, seperti itu. Balik hubungan antara F frekuensi cut off dengan RC-nya, seperti itu. Frekuensi cut off itu terjadi pada saat penguatannya ya, penguatannya itu sebesar 0,707 dari frekuensi outputnya ya. Penguatan, rasio penguatannya maksudnya apa? Perbandingan V out per V in ya. Perbandingan V out per V in. Seperti itu. Nah, di sini yang paling atas ini adalah pada saat penguatannya itu adalah 1 ya. 1 artinya apa? Berarti besarnya V out dan V in sama. Misalkan V out-nya 10, V in-nya 10 kan, 10 banding 10 kan 1. Kalau dalam satuan desibel ya 0 desibel ya. Tapi kalau dalam rasio penguatan itu adalah 1. Itu menunjukkan antara tegangan output sama dengan tegangan input. Nah, frekuensi cut off ini terjadi pada saat rasionya ya, rasio penguatannya itu sebesar 0,707. Atau kalau dalam satuan desibel itu minus 3 desibel ya, minus 3 desibel. Dan Anda bisa lihat ini untuk penurunan yang 20 desibel ya per dekade ya. Ini penurunan 20 desibel per dekade ya. Seperti itu. Maaf Pak,
Izin motong. Presentasinya tidak kelihatan ya, Pak? Apanya? Di slide awal. Presentasinya, slide PPT-nya. Di saya nggak jalan Ini itu, Pak. kalau yang lain jalan nggak? Masih di. Tidak, Pak. Oh, sebentar, sebentar. Tapi Ya, Pak. kelihatan ya PPT yang Makasih ya, awal Pak. ya. Ya, PPT-nya kelihatan, Pak, tapi cuma slide awalnya saja. Oh, sebentar saya. Kalau ini udah kelihatan? Kelihatan, Pak. Sudah, Pak. RC filter ya itu ya. Udah situ RC filter ya. Ya, betul, Pak. Ya. Oke, saya ulangi ya. Jadi untuk filter itu nanti ada filter RC dan filter LC. Filter RC itu adalah filter yang disusun oleh rangkaian resistansi dan kapasitansi. Kalau LC berarti induktor dan kapasitor ya. Jadi saya menerangkan yang ini ya. Jadi rangkaian filter low pass filter, ini contoh low pass filter ya. Rangkaian RC low pass filter ini ditandakan dengan port inputnya itu terhubung langsung ke resistansi. Baru kemudian ke kapasitor. Kapasitor ini langsung terhubung ke V outputnya. Ya. Kalau kita lihat dari grafik respon frekuensinya, pada low pass filter itu meloloskan semua frekuensi di bawah frekuensi cutoff. Ya, ini frekuensi cutoff yang saya tunjukkan nih. Nah, ini ya, ini frekuensi cutoff. Di bawah frekuensi cutoff sini itu diloloskan. Di atas frekuensi cutoff ini dilemahkan atau diblok, di reject gitu. Dan frekuensi cutoff itu terjadi ya pada saat penguatannya itu adalah 0,703 rasio penguatannya. Artinya apa? Penguatan ya 0,707. Artinya apa? Perbandingan antara V out per V in itu nilainya 0,707. Kalau di atasnya ini itu adalah saat penguatannya 1. 1 artinya apa? V out per V in itu 1. Sama nilainya. V out dan V in nilainya sama. Sehingga perbandingannya kan 1. Kalau dalam satuan desibel ya ini 0 desibel ya untuk satu penguatannya 1. Kalau yang 0,707 adalah minus 3 desibel ya. Seperti itu. Dan ini contoh penurunan yang 30 desibel per dekade. Seperti itu. Kemudian ini rumus ini ya untuk mencari frekuensi cutoff di sini itu adalah 1/2 pi RC. Jadi nilai frekuensi cutoff di sini Pak yang bekerja pada suatu filter itu ditentukan oleh nilai RC-nya. Ya, dan berbanding terbalik. Kan di persamaan ini kan letaknya di penyebut ya. Berbanding terbalik. Artinya semakin besar R dan C, maka nilai filternya akan semakin kecil. Semakin kecil nilai RC, maka filter frekuensi cutoff-nya makin besar seperti itu. Jadi nilainya terbanding terbalik. Untuk high pass filter berarti meloloskan semua frekuensi di atas frekuensi cutoff ya tadi, dan melemahkan semua frekuensi di bawah frekuensi cutoff ya. Rangkaiannya adalah seperti ini, beda dengan tadi, hanya dibalik posisi R dan C. Jadi ini terminal input terhubung ke kapasitor, sedangkan outputnya terhubung ke resistor. Rumusnya sama aja, rumusnya sama. 1/2 pi RC. Ini yang pakai RC ya. Nah, ini pakai ada model lain ya yang menggunakan RL, tapi yang paling banyak tuh RC ya. Kita pakai yang RC aja. Kalau yang pakai RL ya ini R/2 PL, R/2 PL. Tapi kita yang pakai yang ini RC aja. Bedanya ini ya. LPF dan HPF itu udah letak resistansi dan kapasitansinya di sini. Ini aja. Anda bisa menghafalkan satu konsep, nanti yang HPF tinggal dibalik posisinya. Di ini C, di sini R, seperti itu. Kalau notch filter ini kan band stop ya.
bandstop atau band reject ya, yaitu mereject semua frekuensi di bawah atau di dalam atau di dalam batas rentang frekuensi tertentu ya. Melemahkan ya semua frekuensi di dalam rentang frekuensi tertentu ya. Yang mana di sini letak frekuensi tengahnya itu adalah di antara frekuensi bawah dan frekuensi atas atau lower frekuensi dan upper frekuensi tadi. Nanti kita lihat ya. Ini contohnya tanggapan frekuensi. Jadi yang namanya band stop itu adalah mereject suatu frekuensi di dalam rentang frekuensi tertentu. Nah, ini harusnya ada batas frekuensi bawah. Di sini ada batas frekuensi atas. Yang mana frekuensi-frekuensi yang masuk ke dalam rentang frekuensi tersebut akan dilemahkan nih. Anda bisa melihat di sini semakin lemah ya, atau di blok. Sedangkan di luar frekuensi tersebut ya, baik ke kiri dan ke kanan itu diloloskan. Beda dengan yang band pass ya. Band pass tadi ada nggak? Oh belum. Oh belum ada ya band pass nanti. Yang kedua jenis filter yang LC ya, susunannya adalah kapasitor dan induktor. Itu bedanya itu hanya itu aja. Ini juga ada band pass band, stop band sama ya. Pass band, stop band. Pass band itu maknanya adalah pita frekuensi yang diloloskan ya. Misalkan contohnya ini ya. Nah ini bagian pass band ini adalah bagian pada pita frekuensi yang diloloskan oleh filter. Ya, bagian ini pass band. Kalau stop band mana? Stop band adalah sebelah kanan ya. Bagian frekuensi atau pita frekuensi yang dilemahkan atau di stop. Ini bagian kanan. Kalau ini adalah low pass filter. Kalau yang high pass filter ada gambarnya. Oh, nggak ada frekuensinya. Okay. Kalau yang band stop ini berarti yang di tengah ini adalah stop band. Pass bandnya ada di kiri dan kanan. Kanan adalah ini rentang frekuensi yang diloloskan semua ya, kiri kanannya. Di tengah-tengah ini di blok. Di blok atau di reject atau dilemahkan ya. Oke, ada istilah-istilah ini nggak masalah ya. Maaf Pak, untuk slide-nya nggak jalan lagi ya Pak? Jalan lagi? Oh, aneh ya. Nanti kalau nggak jalan di ini ya, disampaikan aja. Iya Pak. Soalnya saya nggak tahu ininya jalan nggak. Kalau ini jalan nggak? Kelihatan nggak? Saya ubah-ubah ini jalan nggak? Oh, jalan Pak. Bisa Pak. Jalan nih. Oh, oke. Ya. Kayak gini aja ya. Oke. Nah, kayak gini aja. Kemudian beberapa tipe filter ya. Ini Anda perlu diketahui aja ya, nggak apa-apa. Ada Butterworth, Chebyshev ya, kemudian Cure, Bessel ya. Ini beberapa definisinya ya. Untuk Butterworth itu mempunyai flat respon yang flat, yang maksimum ya, nilainya flat ya pada daerah pass bandnya. Seperti itu. Kalau Chebyshev ini bagus ya untuk selektivitasnya itu bagus ya, extremely good selectivity. Jadi sangat bagus untuk selektivitas filternya ya. Kemudian untuk pelemahan di luar daerah passband itu juga sangat tinggi, jadi cepat ini. Cuma ada ripple-nya, itu ada gelombang-gelombangnya. Anda bisa lihat ya, Chebyshev itu ada gelombangnya ya. Nah ini Chebyshev ini yang coklat, yang oranye ya, ini ya, yang oranye ya. Chebyshev yang orange sehingga ada ripple-nya. Tapi Anda bisa lihat di sini, dia ininya cepat ya, extremely good selective ya. Ini responnya penurunannya tajam. Kalau Butterworth ini flat ya, nggak ada ripple ya, flat yang hijau ini. Cuma ya ini landai dia. Elliptical ini yang Aural ya, tadi Aural ya, yang biru. Bessel itu yang merah. Seperti itu. Masing-masing ini ya ininya, karakteristiknya atau pengertiannya atau definisinya ya.
produce greater attenuation ya, menghasilkan attenuation yang lebih besar pada bagian luar passband ya, menghasilkan atenuasi atau pelemahan yang lebih besar pada luar passband ya, pada luar passband ya. Pada luar passband ya berarti stop band ya. But dengan higher ripple within and outside of the passband. Jadi tetapi memiliki ripple yang besar, lebih besar di dalam di dalam maupun di luar passband ya. Jadi ripple-nya ada di elliptical ya. Di elliptical-nya ini mana elliptical? Ya nih, yang biru ya. Ini kan ada ripple-nya. Ini juga ada ripple-nya kan. Di luar passband maupun stop band, atau di luar passband atau stop band ini ada ripple-nya yang elliptical. Kalau yang Chebyshev ripple-nya tuh ada di dalam passband saja. Ini passband, ini stop band. Ini Chebyshev yang orange ya. Nih. Ripple-nya itu pada passband saja. Tapi kalau di stop band dia lurus ya. Landai. Kalau elliptical, dia ada ripple-nya baik di passband maupun stop band. Bessel ya, ini menyediakan respon frekuensi yang diinginkan ya. Tetapi mempunyai delay time-nya atau delay time-nya pada bagian passband-nya. But has a constant time delay. Ya. Ada delay time-nya, ada waktu tundanya di passband-nya. Coba yang bezel ya. Ini Anda bisa lihat bezel yang merah. Dia langsung sudah melandai, ada delay-nya di sini. Harusnya kan di sini nih ya. Dia baru turun kan ya. Ini di sini. Dia turunnya di sini harusnya. Nah, di sini udah mulai landai turun, dia ada semacam delay-nya. Ini karakteristik masing-masing tipe filter ya, mau Chebyshev atau Butterworth, atau Bessel atau elliptical, ini masing-masing memiliki karakteristiknya. Kemudian yang bandpass ya, tadi kan yang bandstop sudah, yang bandpass ini ya. Bandpass ini frekuensinya apa ya mananya? Oh, nggak ada ya ini ya. Responnya. Nanti di slide yang lain ada ya. Ini rangkaian dasarnya ini ya. Jadi untuk bandpass kalau pakai RLC ya ini. Rangkaian R, kemudian LC-nya di paralel seperti ini ya. Frekuensi cutoff-nya adalah 1/2 pi akar LC ini untuk bandpass filter. 1/2 akar LC. 1/2 pi akar LC. Bandwidth-nya itu adalah frekuensi cutoff per faktor mutu ya, faktor mutu. Saya jelaskan nanti aja di slide berikutnya kan di sini nggak ada gambar ininya responnya ya. Ini kan ada responnya nih. Ini yang sering dipakai ya, RLC-nya seperti ini. Rumusnya untuk frekuensi cutoff sama ya, 1/2 pi LC ya. LC-nya di sini. Kemudian band reject tadi yang band stop ya, berarti men-stop atau mereject frekuensi di dalam pita frekuensi tertentu atau band-band tertentu. Di sini. Ini band frekuensinya, ini di stop ya, dilemah. Kalau band pass filter justru dikuatkan. Dan frekuensi di luar band pass atau frekuensi di luar pita tertentu, frekuensi tertentu itu dilemahkan, ini naik, kemudian naik ini. Bentuknya kayak bukit ya. Ini kan bukit kebalik. Nanti kalau band pass itu bentuknya kayak bukit persis, kayak gunung. Rangkaiannya dasarnya gini, jadi kebalikan dengan yang band reject ya, band stop atau band pass. Band pass ini letak R dan LC-nya itu dibalik ya, ditukar. Ini yang band pass, ini yang band stop. Ini yang band stop. Nah, sekarang active filter, yang namanya active filter ini kan ada penguatnya ya, ada op-amp atau transistor ya. Keuntungannya apa? Di sini ada ya, ada penguatan, gain, no inductor ya, atau induktor, tidak ada kumparan atau tidak menggunakan induktor ya. Mudah untuk ditunes ya atau diatur ya. Kemudian isolasi rangkaiannya terisolasi karena dia menggunakan op-amp atau transistor ya dengan tahap rangkaian selanjutnya. Kemudian dari sisi matching impedance itu mudah ya.
atau penyesuaian impedansinya mudah ya, menggunakan op-amp. Ini langsung saja ke slide selanjutnya aja nih. Rangkaiannya nggak ada. Filter. Nah, ini langsung ke ini dulu. Ke rangkaian. Oke. Ini yang sama dengan praktikum. Ini praktikum ya nanti besok ya, Mas Mbak? Iya, Pak. Ya, saya ambilkan rangkaian yang sama ya. Sebenarnya rangkaian filter itu dari sisi penguatannya ada beda-beda rangkaian ya. Tapi kalau dari sisi RC-nya itu sama semua ya. Rangkaian RC-nya sama semua. Tapi yang penguatannya menggunakan op-amp itu ada beberapa perbedaan. Ada yang rangkaian menggunakan penguat inverting, ada yang non inverting atau voltage follower atau pengikut tegangan ya, voltage follower. Nah, ini yang saya pakai yang voltage follower yang sesuai dengan yang modul praktikum ya. Orde 1 dulu ya, yang kemiringan 20 desibel per dekade ya. Rangkaiannya seperti ini ya. Anda bisa lihat ya rangkaian RC-nya di depan yang mana sinyal input itu terhubung langsung ke resistansi. Sedangkan kapasitor terhubung ke output. Nah, di output ini kalau di filter aktif itu digandengkan dengan sebuah penguat. Penguat di sini menggunakan op-amp. Penguatnya menggunakan op-amp. Nah, ini voltage follower ya, seperti ini rangkaiannya voltage follower. Jadi ada resistansi feedback umpan balik dari output ke input inverting. Ya ini. Di mana besarnya RF atau rangkaian resistansi umpan balik ini nilainya sama dengan besarnya R pada bagian masukan di sini ya. Contohnya di sini 10 kilo, di sini juga 10 kilo ya. Kemudian untuk filternya itu rumus frekuensi cutoff-nya sama ya, 1/2 pi RC ya, sama 1/2 pi RC. Penjelasan ini tadi juga sama ya, di mana untuk frekuensi yang rendah di bawah frekuensi cutoff, ini frekuensi cutoff itu akan diloloskan ya. Dan frekuensi cutoff itu terjadi pada saat penguatannya 0,707 ya. Ini penguatan 1, ini 0,707. Kalau dalam desibel ya, ini 0 desibel, ini min 3 desibel ya. Ini slope kemiringan 20 desibel per dekade ya. Aturannya RF sebenarnya R ya ini ya. Aturan RF-nya ada sama dengan R. Ini Anda harus paham nih. RF sama dengan R seperti itu. Kemudian karena ini adalah voltage follower, maka penguatan op-amp ini adalah menghasilkan penguatannya 1 ya. Anda bisa lihat di sini 1 ya. ACL-nya itu 1 ya. VO per VI atau V output dibanding VI itu adalah 1 karena dia menggunakan pengikut follower pengikut tegangan atau voltage follower. Kemudian tuntutan perancangan ya. Di samping kita nanti bisa mencari frekuensi atau nilai-nilai lain ya berdasarkan rangkaian di atas ini. Misalkan ini rangkaiannya berapa frekuensi cutoff-nya, Anda bisa mencari dengan rumus FC sama dengan 1/2 pi RC. Ya. Atau misalkan nilai C-nya tidak diketahui, tapi yang diketahui adalah frekuensi cutoff-nya. Berapa nilai C-nya? Ya Anda bisa menggunakan rumus yang sama, yaitu ya adalah FC sama dengan 1/2 pi RC. Ini Anda gunakan rumus ini sama. Tinggal Anda yang cari adalah C-nya. Seperti itu. Cara merancangnya. Yang pertama,
Pilihlah frekuensi cutoff jika kita ingin merancang sebuah filter ya. Kita ingin merancang LPF dengan frekuensi 1 kilo. Maka yang pertama kita tentunya harus menentukan frekuensi cutoff-nya berapa hertz ya. Di dalam konteks teorinya, frekuensi itu bisa kita tuliskan dalam bentuk hertz ya, atau frekuensi sudut ya, omega ya, atau frekuensi radian ya, dalam satuan radian. Jadi omega ini adalah radian, frekuensi sudut atau radian. Di mana omega ini rumusnya adalah 2πf ya. Ini W atau frekuensi sudut itu sama dengan 2 kali Pi kali F. F ini frekuensi ya, frekuensi hertz ya, dalam satuan hertz. Oke, setelah kita tentukan frekuensi, kita tentukan nilai R-nya dulu ya. Di mana kita bisa menentukan nilai R-nya adalah sekitar 10 sampai 100 kilo ohm ya. Kita tentukan saja 1 kilo atau 10 kilo ya, bisa 12 kilo, 8 kilo, 5 kilo ya, terserah. Itu pilihan rentangnya adalah 10 sampai 100 kilo ya untuk R. Baru kita mencari nilai C-nya dengan rumus apa? Rumus yang tadi ini. Frekuensi ada, R-nya ada, berarti C-nya kan bisa kita cari. Itu cari menggunakan rumus ini, atas ini. Kemudian buat nilai resistansi umpan baliknya sama dengan nilai resistansi yang ini, yang kita pilih. Ya, R yang kita pilih yang di sini. R-nya berapa? Maka resistansi umpan baliknya sama. Itu yang 20 kilo ya. 20 kilo, cara merancang seperti itu. Sedangkan yang 40 desibel, 40 desibel sama 20 desibel. Yang 40 desibel atau order 2 ya. Ini penguatan rangkaian juga sama, tetap 1 ya, karena dia menggunakan rangkaian umpan balik voltage follower. Rangkaiannya seperti ini ya. Terminal input terhubung dengan R1 dan R2. Kemudian di bagian umpan balik ini ada RF ya, RF dan C umpan balik yang mana mengumpankan output dengan terminal di antara R1 dan R2 nih. Ini rangkaian C-nya. Sedangkan C1 itu menghubungkan antara terminal atau kaki non-inverting dengan ground. Menghubungkan antara ini hasil dari pembagi tegangan di sini di R dengan nilai C ini. Ya, Anda hafalkan rangkaian. Saya kira nggak terlalu rumit ya untuk menghafalkannya, nggak terlalu banyak rangkaiannya nih. Anda hafalkan aja nih. Ini R dulu, R1, R2, kemudian C. Nah, C1. C2-nya diumpan balikan ke output. Nah, antara output dan kaki inverting diumpan balikan dengan RF. Anda hafalkan satu saja, yaitu bagian LPF. Kalau HPF-nya itu tinggal Anda balik-balik posisinya ya. Ini C, ini R, ini R. Seperti itu. Itu enaknya di filter seperti itu. Jadi kalau Anda bingung mana yang low pass filter, mana yang high pass filter, Anda hafalkan yang satu boleh, satu aja. Low pass filter ya. Oke. Ini respon frekuensinya tetap sama ya. Frekuensi cut off-nya itu ada terjadi pada penguatan 0,707 ya, atau minus 3 desibel. Untuk yang 240 desibel ini kemiringannya lebih curam ya, lebih mendekati yang ideal, lebih curam ya. Tuntutan perancangan ya. Pertama, pasti tentukan frekuensi cut off. Jika kita ingin merancang suatu frekuensi dengan order 2, maka kita tentukan dulu frekuensi cut off-nya berapa. Kemudian buat R1 dan R2 sama dengan R ya. Oke. R1 dan R2 sama dengan R ya, itu sama ya, nilainya sama. Jadi Anda buat nilai R1 dan R2 nilainya sama. Misalkan 1 kilo, ini 1 kilo. 500 ohm, ini 500 ohm. Nah, ini contohnya adalah 10 kilo, ini juga 10 kilo. Kemudian, pilihan harganya pada R1 dan R2 adalah antara 10 sampai 100 kilo ya. Nah, kemudian baru RF-nya. RF-nya adalah 2 kali dari R ini. Tadi 10 kilo, berarti RF-nya adalah 20
kilo. 20 kilo. Baru kemudian kita cari nilai C1 ya. C1 di sini, ya, ini ada rumusnya. Sebentar. C1 ini yang di bawah nih ya. C2 yang di atas yang umpan balik. C1 adalah rumusnya 0,707 dibagi omega CR. Jadi omega C itu adalah 2PFC ya. 2PFC kali R ya. Ini kan omega C ya. 2PF C-nya nggak ada, sorry. 2PF ini. Ini C itu adalah makanya apa ya? Frekuensi offsetnya, apa namanya? Cut off-nya ya. FC-nya itu cut off ya. Jadi ini frekuensi sudut ya. Rumusnya ada 2pi. Jadi sebenarnya kalau kita mau detailkan ini berarti C1 sama 0,707 dibagi 2PR ya, 2PR ya. Sedangkan C2 adalah 2 kali dari C1 ya. C2 nilainya 2 kali dari C1. Anda bisa perhatikan di sini. Oh, ini nggak ada contohnya ya, nggak ada nilainya ya. Karena C-nya yang dicari ya, sehingga di situ tidak ada nilainya ya. C-nya yang dicari, dihitung. Kalau Anda bisa menghitung C1, C2 nilainya adalah Anda pilih 2 kali dari C1 seperti itu. Kemudian yang 60 desibel. 60 desibel itu adalah penggabungan dua orde ya, orde 1 dan orde 2 ya. Contohnya misalkan yang pertama ya, pada tahap pertama ini kita menggunakan 40 dekade orde 2 dan orde terakhir adalah yang 20 dekade ya. Yang tahap kedua. Sehingga digabungkan maka totalnya adalah penurunnya 60 desibel per dekade ya. 40 tambah 20 ini kan 60. Jadi rangkaian pada filter orde 2 atau 40 desibel digandengkan dengan rangkaian filter orde 1 atau 20 desibel per dekade. Digandengkan saja. Nah, kayaknya sama persis ya, sama persis. Berarti Anda tentukan frekuensi apa ya? Frekuensi cut off pada tahap kedua ini sebagai sebentar. Frekuensi cut off-nya ditentukan sama bareng ya, sama dengan nilai tadi. Misalkan 1 kilo, maka ini cari dulu 1 kilo, ini juga 1 kilo cari ya. Seperti itu. Rumusnya mana? Rumusnya sama, 2/2PRC. Ini juga 1/2PRC, ini 1/2PRC ya. Jadi Anda cari nilai R-nya sama C-nya ini. Ini juga R dan C1-nya nanti rumus tadi ya, beda, tapi di sini rumus C1-nya ada beda. Seperti itu. Ini yang 40 desibel ya. Atau ini frekuensi cut off-nya ini omega C ini kan bisa dicari dengan rumus ini Mas, Mbak. Ya ini. Kalau yang 40 desibel Anda menggunakan rumus ini aja nih. Yang frekuensi cut off-nya. Jadi ini F C itu sama dengan 0,707 dibagi ya, ini dibagi dalam kurung 2pi 2 kali pi 2pi F ya. F-nya dikeluarin 2pi kali C1 kali R ya. Nah ini FC-nya ya. Ini rumus ini ya. 2pi RC ya. Ini 0,707 itu seperakar 1 ya, seperakar 1 sebenarnya. Ya, seperakar ya. Karena rumusnya kan kalau di 1/2pi RC. Nah,
ini 0,707 ya untuk yang 40 desibel. 40 desibel ini yang ini ya. Jadi frekuensi cutoff Anda bisa mencarinya dari rumus ini ya. Ini omega C itu kan 2pi C 2pi F. F-nya Anda keluarkan di sini. Anda keluarkan di sini. Oke, ini siapa ya yang suara masuk, Mbak? Masuk. Ya. Oke. Sedangkan ketika Anda merancang pada apa namanya slope 60 atau order 3, misalkan ini 1 kilo ya, ini frekuensi cutoff-nya 1 kilo, maka Anda cari satu itu dulu. Ini 1 kilo, ini rancang yang frekuensi cutoff-nya 1 kilo, ini juga 1 kilo, baru digandengkan menjadi 60 desibel slope-nya. Ini frekuensinya sama ya, cut-off-nya 1 kilo, ini 1 kilo ya. Ini ya, kalau yang 20 desibel ini rumus F-nya adalah 1/2 pi RC. Kalau ini adalah, kalau berdasarkan rumus ini adalah 0,707 per 2 pi RC ya. C-nya C1 ya. C-nya C1. Lebih tajam ya, lebih curam di sini. 60 desibel. Besarnya penguatan total itu harusnya adalah 0,707 ini pada frekuensi cutoff ya. Pada frekuensi cutoff ini. Ya sama ya. Ini pada frekuensi cutoff ya 0,707 pada frekuensi cutoff. Tuntunan perancangannya yang pertama jelas Anda tentukan frekuensi cutoff-nya berapa. Kemudian pilih tahanan-tahanan masukan agar sama ya, R1, R2, R3 itu sama semua ya. R1, R2, R3 itu sama di sini ya. R1, R2, R3 disamakan semua nilainya. Kemudian harganya antara 10 sampai 100 kilo. Tentukan nilai C-nya dulu, C3-nya. C3-nya di sini ya, bagian C3 ini. C3. C3 itu adalah 1/, omega R ya. Ini 1/, omega R ini kan sebenarnya kalau kita jabarkan C3 sama dengan 1/2 kali pi. 1/, dalam kurung aja deh. 2 kali pi kali F C kali R. Ya. Nah, ini kalau kita cari F-nya kan sama ya. F sama dengan 1/2 pi RC, RC3 ya. Ini karena C3 itu kan pada rangkaian filter yang 20 desibel kan. Ya, 20 desibel Anda bisa lihat di sini. 20 desibel itu adalah rumusnya nih, 1/2 pi RC kan. Nah, ini sama. 1/2 pi RC ini kan. Ini kalau F-nya dicari di sini. F sama dengan 1/2 pi kali R kali C3. C3 itu tadi. Kemudian C3 sudah dihitung. Hitunglah C1. C1-nya adalah setengah dari C3 ya. Ini C1 adalah setengah dari C3. Pakai pedoman ini nggak apa-apa. C1 adalah setengah dari C3. Setengahnya dari C3. Kemudian C2 itu adalah 2 kali C3 ya. C2-nya 2 kali C3. C2 di sini, C2 mana? C2 ini 2 kali C3. Gitu. Itu ya, kira-kira untuk tuntutan perancangan ini, Anda tentukan frekuensi cutoff, kemudian ini rumus-rumusnya ya. Samakan R1, R2, R3 dengan harga antara 10 sampai 100 kilo. Untuk C3 ini adalah 1/2 pi R C ya, 1/2 pi RC ini. C3 1/2 pi R, 1/2 pi F R ya. 1/2 pi FR ya ini. 1/2 pi FR ya, FR ya. Karena 2 pi F itu adalah omega C ya, omega C. Kemudian C1 adalah setengah dari C3. C2 adalah 2 kali C3 yaitu. Berapa gain untuk filter-filter ya.
20, 40, 60 ya gainnya. Gainnya itu pada saat frekuensi cut off itu sama semua ya 0,7 0,7. Penguatannya 0,7 semua. Sedangkan yang lain ini berarti ini apa tergantung penguatannya di sini. Ini berbeda-beda ya. Berbeda-beda dari kemiringan dari 20 sampai 40 60 ini beda-beda penguatannya. Selain atau di luar frekuensi cut off-nya. Kalau ini sudut fasenya ya, sudut fasenya. HPF itu adalah high pass filter, itu meloloskan filter yang frekuensi tinggi di atas frekuensi cut off. Sifatnya sama semua ya, bahwa frekuensi cut off ini terjadi pada saat penguatan 0,707 ya. Ini yang 20 dekade ini landai, 40 dekade ini lebih curam, 60 dekade ini lebih curam lagi ya, paling curam. Seperti itu. Kemudian rangkaiannya di low pass filter high pass filter order 1 atau 20 ya. Ini kan tinggal diubah ini aja Mas, Mbak. Letak C-nya sama R-nya. Di depan ini ditukar. Sedangkan yang lain sama persis ya. RF sama dengan R. RF sama dengan R nilainya. Frekuensi cut off-nya adalah sama ya, 1/2pi FC ya, 1/2pi RC. Frekuensi cut off 1/2pi RC ya. Seperti itu. Sehingga dari pernah di atas nilai R dapat dicari dengan persamaan R sama dengan 1/2pi FC kali C. Ya, intinya sebenarnya Anda paham ini aja frekuensi cut off-nya di sini. Kemudian tuntutan perancangan ya. Order 1 ya, frekuensi cut off-nya ditentukan, kemudian pilih harga C ya. Untuk yang high pass filter, ini tentukan harga C dulu, ya. Baru cari nilai R-nya. Kalau yang low pass filter, Anda tentukan nilai R-nya, baru cari C-nya ya. Kalau high pass filter kebalikan. Anda cari C-nya dulu tentukan, baru tentukan atau cari nilai R-nya. C-nya Anda tentukan misalkan katakanlah dalam ukuran mikrofarad ya, nanofarad ya. Ya, rumusnya pakai ini ya. R sama dengan sekian. C-nya berapa? Kalau dilihat di sini berarti R berbanding terbalik dengan C. Jadi semakin besar C, semakin kecil R-nya. Ya. C-nya misalkan makin besar ya, misalkan dalam satuan apa ya? Mikro itu 10/46 ya. Tapi kalau dalam kapasitor itu biasanya ya satuannya mikro ya, paling besar mikro. Farad itu ada sih, tapi untuk penggunaan frekuensi rendah itu biasanya ukurannya mikro ya, mikro, nano, piko ya. Nano piko lebih rendah dibandingkan mikro ya. Intinya bahwa semakin besar nilai C, maka semakin kecil nilai R-nya. Gitu. Hitung R, kemudian pilih RF sama dengan R. Kemudian yang kemirikan 40 desibel. Untuk HPF sama dengan rangkaian LPF, cuma letak C-nya itu sama R yang dibalik-balik ya. Ini kan tadi R1, R2, C1, C2. Sekarang dibalik untuk yang HPF-nya. Ya, ini hanya kemiringan saja yang berbeda. Cara perancangannya adalah tadi tentukan nilai frekuensi cut off. Buat R1 sama dengan buat C1 sama dengan C2 sama dengan C ya, atau sama ya, nilai C1 dan C2 itu sama. Misalkan kita tentukan 1 mikro, ini juga 1 mikrofarad. Kemudian pilihlah atau hitunglah R1 dengan persamaan R1 adalah 4,414 dibagi omega C kali C. Omega C ya. Kemudian R2-nya adalah setengah dari R1 ya. R1-nya rumusnya ini, R2-nya ini. RF-nya sama dengan R1. Kemiringan 60 desibel. Ini sama dengan tadi ya, penggabungan antara dua order ya, order 1 dan order 2. Order 1-nya adalah 40, tahap 1-nya adalah 40 desibel, tahap 2-nya adalah 20 desibel. Sekarang tuntutan perancangannya nih ya.
frekuensi cut off-nya jelas. Kemudian C1, C2, C3 ini disamakan nilainya. C1, C2, C3 disamakan semua. Kemudian R3 adalah 1/, omega C. Kemudian nilai R1 adalah 2R3, R2 adalah 1/2 R3, RF1 sama dengan R1, RF2 sama R3. Ya ini. Ini aturan-aturan untuk perancangan. Baik LPF, HPF ya, untuk 20, 40 dan 60 ya. Sekarang yang BPF ya, ini ada sinyalnya. BPF itu band pass filter, di mana filter ini akan meloloskan frekuensi di dalam rentang frekuensi tertentu. Ya ini frekuensi rentang frekuensi tertentu nih. Anda bisa lihat ini ada pita frekuensi tertentu yang mana sinyal-sinyal yang memiliki frekuensi di dalam pita frekuensi ini itu akan diloloskan. Sedangkan sinyal yang memiliki frekuensi di bawah atau di luar frekuensi pita frekuensi ini itu akan dilemahkan ya, baik itu yang ada sebelah kiri maupun sebelah kanan, dilemahkan semua. Kemudian ada istilah lagi lebar pita. Lebar pita ini diukur dari lebar antara frekuensi bawah dan frekuensi atas, antara frekuensi bawah dan atas, atau low pass, low frekuensi dan upper frekuensi, lower frekuensi dan upper frekuensi. Nah, bedanya di BPF untuk penguatan 0,707 ini terjadi pada frekuensi cut off ya, bukan frekuensi tengah. Ini frekuensi tengah, bukan frekuensi cut off. Ini WF atau frekuensi tengah. Ini merupakan puncak nilai dari penguatannya ya, 1 ya. Ini 1 itu adalah frekuensi tengah. Tapi kalau 0,707 itu terjadi pada lower frekuensi dan upper frekuensinya. Kemudian dari lebar pita atau bandwidth kita akan mengenal yang namanya Q atau faktor mutu, di mana faktor mutu itu tergantung dari frekuensi tengah dan lebar pita. Ya. Ini hubungannya terbalik. Semakin lebar atau semakin besar B-nya, bandwidth-nya, ya, faktor mutunya makin kecil, jadi makin merenggang di sini. Ya. Bandwidth-nya makin lebar kan makin merenggang, artinya faktor mutunya makin jelek ya, makin besar faktor mutunya. Lebih bagus adalah faktor mutunya adalah kecil, sehingga dia makin selektif dia. Kalau semakin lebar kan makin banyak frekuensinya masuk ya. Bandwidth tadi ya, frekuensi bawah kurangi frekuensi atas, atau frekuensi atas kurangi frekuensi bawah. Harga mutlak ini selisih lah antara frekuensi bawah dan frekuensi atas. Selisihnya berapa sih? Faktor mutunya ini ya, omega R ya per B atau omega C per B. Omega C ini adalah frekuensi tengahnya. Ini bisa dibalik-balik. Oke, nah ini ya, Anda bisa lihat ya. Yang namanya lebar pita sempit ya, itu antara faktor mutunya antara atau di atas 10 ya. Lebar pita sempit, maka faktor mutunya di atas 10. Lebar pitanya besar, maka faktor mutunya di bawah 10 ya. Kalau bandwidthnya ini. Rangkaiannya BPF ini, Anda bisa lihat ya, rangkaian BPF-nya. Ini sinyal input akan terhubung ke R1, kemudian ada R3, C2, dan C1 ya. Persis seperti ini. Tuntutan perancangannya gimana? Yang pertama, ketika Anda merancang filter, tentunya harus menentukan frekuensi cut-off-nya atau frekuensi tengahnya. Kalau di dalam bandpass filter berarti frekuensi tengahnya. Kemudian bandwidth-nya berapa frekuensi hertz-nya. Bandwidth lebar pitanya mau seberapa lebar. Kemudian hitung faktor mutu ya. Faktor mutu menggunakan angka ke 2 dan 3 ya. Faktor mutu kan bisa menggunakan nomor sini. Nah, ini faktor mutu atau ini. Sama aja ya. Bandwidth sama dengan frekuensi tengah dibagi faktor mutu. Faktor mutu ya tinggal Anda balik rumusnya. Kemudian nilai C1, C2, C3 dibuat sama ya.
C1, C2, C3 dibuat sama. C3-nya mana? Ini C1, C2, adanya C1, C2 ya. Oh, C1 dia dibuat sama Icena ininya itu. Kemudian nilai R1, R2 dan R3 ini Anda bisa cari rumusnya dengan menggunakan rumus ini. Ya. Itu kira-kira sampai di sini ada pertanyaan? Jika ada rumus-rumus di modul yang tidak sesuai itu jangan dianggap salah ya. Karena biasanya penurunan rumusnya agak beda ya. Sama-sama jadi pakai. Apa yang ada di yang saya sampaikan ini ada berpegang pada teori, ada buku yang mereferensikan juga rumusnya. Mungkin di buku di modul praktikum mungkin ada beda rumus-rumusnya yang mencari-nyari ini. Nah ini Anda lihat gambar rangkaiannya dulu ya, atau notasinya juga sama enggak? Kalau ternyata notasi sama tapi rumusnya beda, berarti ada persamaan atau penurunan rumus yang tidak sama di situ nanti. Oke, kira-kira itu ada pertanyaan mengenai filter ya, filter aktif. Untuk dokumen ini bisa di-share nggak ya, Pak? Ya nanti saya share di LMS ya. Nah, tadi kan saya mau nanya Pak, tadi kan ada 4 tipe filter. Nah itu setiap fungsinya beda-beda atau penggunaannya tuh ada di setiap kasus masing-masing gitu penerapan? Ya, tipe-tipe yang Chebyshev ya, Waterworth, Basel ya. Itu ya, yang itu ya Mas? Iya Pak. Ya, itu sebenarnya tergantung dari karakteristiknya ya tadi yang saya sebutkan tadi ya. Karakteristiknya kan macam-macam beda-beda ya. Kalau yang Chebyshev itu seperti apa? Ada ripple-nya di bagian passband, sedangkan di bagian stopband tidak ada ripple-nya. Ya itu tergantung penggunaan. Kita mau menggunakan pada aplikasi apa, aplikasi tersebut butuh filter seperti apa, seperti itu. Jadi nggak ada yang mana yang lebih bagus, mana yang lebih jelek. Ya kayak Anda beli HP ya. Misalkan HP, Anda beli HP, Anda lebih suka HP yang memiliki kamera yang bagus. Tapi teman Anda lebih suka HP yang katakanlah punya memori yang besar dan penyimpanan juga lama ya misalkan. Ya mana yang bagus, mana yang lebih bagus? Ya nggak ada yang lebih bagus. Artinya tergantung penggunaan. Kalau yang kamera yang lebih bagus berarti sisi penggunaan kameranya lebih bagus. Baterainya gampang drop misalkan. Sedangkan yang lain mungkin dari sisi memorinya besar, baterainya besar ya, tapi kameranya jelek atau rendah. Ya keunggulan masing-masing. Jadi kalau yang tadi 4 tipe tadi itu masing-masing memiliki keunggulan. Jadi tergantung penggunaan mana. Kalau saya, misalkan saya sukanya memotret ya, foto motret, berarti saya cari HP yang kameranya tinggi seperti itu. Jadi kalau penggunaan ya tergantung kita aplikasinya mau apa, terus aplikasi tersebut butuh karakteristik filter seperti apa. Nah, itu tadi masing-masing jenis karakteristik di filter itu kan ada itu. Itu mas siapa namanya? Terima kasih Pak. Kira-kira itu untuk penggunaan filter masing-masing 4 jenis itu Anda bisa lihat di tipenya sebentar. Saya lihatkan di soalnya kayaknya ini akses internetnya yang agak lemot.
Nah ini kan ya. Ini kan Anda bisa lihat di sini nanti macam-macam ya. Ya. Misalkan apa ya? Di sini kan ada Butterworth. Ini memiliki ini ya respon yang datar ya. Jadi sangat datar responnya ya, baik di passband, di dalam passband, dan atenuasi yang seragam ya untuk semua frekuensi di uniform attenuation with frekuensi. Jadi atenuasi yang seragam uniformnya. Anda bisa di Butterworth bisa lihat nih, fret ya. Butterworth ini mana? Ini ya, yang hijau ini fret ya, nggak ada ripple-nya ya. Yang hijau nggak ada ripple-nya. Gitu. Kalau yang lain ya, misalkan yang Chebyshev ya, ini selektifnya bagus ya, selektivitasnya itu bagus terhadap frekuensi, dia extremely good selectivity. Kemudian atenuasinya di luar passband ini sangat tinggi ya, atenuasi di luar passband berarti ya stop band ya, di bagian stop band itu atenuasinya sangat tinggi, berarti curam dia. Coba kita lihat Chebyshev. Passband is very high, jadi sangat tinggi, pelemahannya sangat kuat ya. Cuma di sini ada ripple-nya di bagian passband. Jadi Anda nanti lihat kebutuhan alatnya atau kebutuhan aplikasinya terhadap frekuensi itu seperti apa. Gitu Mas. Ada pertanyaan lagi? Silakan jika ada pertanyaan, Mbak Mas.